Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan coba review Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Karena di video sebelumnya saya sudah coba unboxing dan juga sudah bahas di bagian kamera. Jadi teman-teman di sini yang pengen tahu kualitas kameranya bisa simak di video sebelumnya, di video unboxingnya ya. Oke, di sini saya sudah siapkan beberapa aplikasi. Salah satunya di sini ada LADB dan juga Set Edit. Untuk LADB dan Set Edit nanti saya akan bahas di video terpisah, tentunya di channel Wahyu Zekta Tutorial, teman-teman. Jadi pastikan nanti teman-teman subscribe dulu channel Wahyu Zekta Tutorial. Oke, di sini saya sudah siapkan beberapa aplikasi. Kita coba lihat dulu di sini di device info. Kita coba lihat ini di bagian umum, ini kedeteksi Samsung SMT225. Oke, kemudian kita coba lihat di sini di SoC. Ternyata di sini menggunakan MediaTek dan 8 core ya, teman-teman, seperti itu. Dan kita coba lihat di sini di GPU-nya menggunakan PowerPR GE8320. Untuk OpenGLES-nya di sini udah 3,2 dan di sini juga sudah support Vulkan 1.1. Ini menarik, teman-teman. Nanti kita coba tes di PUBG New State apakah sudah support untuk Vulkannya. Nah, oke, nanti kita coba lihat, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini di sistem, di sini sudah menggunakan Android 11 pastinya ya. Ini udah support juga nanti untuk debugging nirkabel ya. Kita akan coba nanti koneksikan dengan LADB, teman-teman, seperti itu. Oke, di sini kita coba lihat di bagian screen. Di sini support di 1340 x 800 pixel dan untuk kerapatannya di sini 213 HDPI. Oke. Nah, kita coba lihat di sini di penyimpanan. Di sini saya menggunakan RAM yang 3 GB, kemudian internalnya di sini yang 32 GB, teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian kamera ya. Nah, di bagian kamera di sini kita coba lihat ini untuk di bagian kamera belakang di sini kedeteksinya di 8 megapiksel dan untuk di kamera depan di sini 2 megapiksel. Sayangnya di sini untuk sensornya tidak bisa kelihatan ya. Oke, jadi aduh apa ini ya sensornya? Bagi yang tahu teman-teman di sini bisa komen di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian baterai. Nah, di sini baterainya itu jenis teknologinya Li-ion. Untuk profil tenaganya di sini di 4000 atau 5000 mAh ya. Ini untuk tablet Galaxy A7 Lite. Oke, kemudian di sini kita coba lihat di bagian sensor. Nah, di sini ada akselerometer, cahaya, kemudian apalagi nih, magnetometer. Nah, sayangnya di sini proximity dan juga giroskop di sini enggak support, teman-teman. Itu tandanya merah ya. Proximity merah, giroskop juga merah. Nah, kita coba lihat di sini giroskop. Ini biasanya kalau support di hardware-nya ini akan kelihatan, teman-teman. Itu akan muncul nanti grafiknya seperti itu ya. Nah, tampak jelas di situ unsupported. Jadi ini enggak support untuk giroskop, teman-teman. Nah, jadi mungkin ini ya teman-teman untuk informasi yang ada atau yang kita dapatkan dari device info terkait spesifikasi dari Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini. Oke, selanjutnya di sini kita coba masuk ke bagian pengaturan. Kemudian kita coba lihat di sini untuk versi One UI-nya versi berapa dan juga di sini menggunakan versi Android versi berapa. Kita langsung masuk ke tentang tablet, kemudian ke informasi perangkat lunak. Nah, kita coba lihat di paling atas itu ada ya versi One UI-nya di sini adalah 3.1. Nah, di sini sudah menggunakan versi Android 11. Kita coba lihat. Nah, ini logo khas atau emang ini logo Android 11, teman-teman, di tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian tentang tablet lagi. Di sini kita akan coba masuk ke opsi developer atau opsi pengembang yang ada di Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini. Kita masuk lagi ke tablet sini, kemudian kita ke perangkat lunak, kemudian di bagian versi nomor versi kita tap beberapa kali sampai muncul tulisan ya Anda sudah menjadi pengembang. Nah, kemudian kita back lagi di paling bawah di sini ya, di bawah tentang tablet itu ada pilihan pengembang. Oke, selanjutnya kita coba di sini lihat-lihat ya. Nah, ini sudah masuk di opsi pengembang. Nah, di sini sudah jelas ada proses debug nirkabel atau debugging nirkabel atau wireless debugging, teman-teman ya. Nanti di channel Wahyu Zekta Tutorial kita akan coba tes Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini, kita koneksikan dengan LADB dan kita coba unlock aplikasi Set Edit. Nah, di sini juga kita coba nanti driver grafis ya. Nah, ini ada, cuman di sini masih belum support untuk driver game secara bawaan ya, karena di Android 11 memang sama seperti ini. Begitu. Nanti juga saya akan coba di channel Wahyu Zekta Tutorial itu akan coba buat si default ini akan berubah menjadi driver game. Ya, nanti kita akan coba tes seperti itu teman-teman dengan menggunakan aplikasi Set Edit. Paksa 4 kali MSA juga ada nih ya. Jadi hampir mirip-mirip lah ya untuk opsi developer
mau di HP apapun. Seperti itu teman-teman. Keren. Selanjutnya di sini kita akan coba tes GPU Max Benchmark teman-teman. Kita masuk ke sini, kita coba lihat ya nanti skornya berapa dan juga performa saat nanti kita coba berjalan atau menjalankan sebuah 3D itu akan mendapat FPS berapa. Langsung aja di sini kita masuk ya, kita langsung aja tes ya. Sini itu masih 0 skornya. Nah ini kita coba lihat masuk teman-teman seperti ini. Nah kalau misalkan teman-teman nanti bisa dengar ini suara dari stereo ya. Suara dari stereo Samsung Galaxy Tab A71 dan di sini juga sudah support Dolby Atmos teman-teman. Jadi suaranya bener-bener enak banget deh ya untuk Tab A7 Lite ini. Nah kita coba lihat di sini FPS minimumnya dapat di 21 dan FPS rata-ratanya di sini dapat di 45. Nah ini ya teman-teman ya, ini speaker bawah dan di atas juga speaker. Jadi ini suara burung dan lain sebagainya kedengarnya enak banget di tes GPU Max Benchmark ini teman-teman. Untuk FPS maksimumnya di sini 96. Waduh, ini spesifikasinya kalau misalkan dibandingkan dengan Poco X3 Pro ini berapa kali lipat teman-teman, seperti itu ya. Oke, FPS minimumnya di sini 21, FPS average-nya di sini 39. Jadi kalau menurut saya untuk Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini nggak recommended sih ya untuk kita bermain game. Jadi ini untuk kebutuhan kantor, kebutuhan belajar anak ini cocok. Tapi kalau dipakai buat gaming, kemudian atau intinya mengandalkan performa, ini kalau menurut saya bukan pilihan yang tepat teman-teman untuk Samsung Galaxy Tab A7 Lite ini. Nah ini sudah mulai mau selesai nih teman-teman. Kita coba lihat nanti skornya berapa. Oke, di sini kita sudah selesai nih ya untuk tes GPU Max Benchmark dan di sini mendapatkan skor 319.200. Nah, ini teman-teman ya. Ini skor GPU Max Benchmark di Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Di sini menggunakan GPU-nya PowerVR GE8320. Kalau nggak salah ini GPU-nya sama dengan Oppo A5s kalau nggak salah nih teman-teman ya. Untuk skornya pun gak jauh berbeda dengan Tab ini. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk tes GPU Max Benchmark. Jadi ini berapa kali lipat kalau misalkan dibandingkan dengan Poco X3 Pro. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tes gaming dan di sini saya akan coba tes game PUBG Neostate. Di sini kita langsung saja masuk ke gamenya teman-teman. Apakah nanti di PUBG Neostate Samsung Galaxy A7 Lite ini support atau bisa menggunakan Vulkan? Nah, di sini kita nggak tahu teman-teman ya. Nanti kita coba lihat saja di sini teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk di gamenya teman-teman. Di sini langsung saja kita masuk ke pengaturan. Nah, ini agak lama nih. Mohon dimaklum teman-teman ya untuk tab ini. Nah, kita langsung saja coba cek di grafis. Nah, kita coba lihat di sini kita mendapatkan settingan performanya itu maksimal di tinggi dan itu harus dengan menggunakan grafis ringan. Udah, ini mentok di tinggi aja teman-teman. Nggak bisa sampai ke apa tuh sangat tinggi, nggak bisa ya, apalagi di sini mau ultra ini nggak bisa ya. Selanjutnya di sini kalau kita coba lihat ke bawah dan ternyata di sini nggak support Vulkan teman-teman. Vulkan 1.1 nggak bisa dipakai di PUBG Neostate. Mohon dimaklum teman-teman ya, karena spesifikasinya ya tadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan banyak di tab ini untuk gaming. Ya, karena spesifikasinya juga seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ya untuk settingan lainnya termasuk gyroscope juga di sini nggak bisa karena tadi juga di device info sudah kelihatan untuk ke device atau untuk hardwarenya itu nggak support untuk gyroscope seperti itu ya. Oke, ini nggak bisa tuh. Itu hanya ada default dan juga ada reverse. Udah cukup seperti itu teman-teman. Jadi nggak bisa always on atau selalu diaktifkan, nggak bisa karena ini nggak support gyroscope seperti itu ya. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke gameplaynya teman-teman. Nah ini dia, kita coba dari mulai pas pesawat keluar. Kita lihat di sini ini masih cukup oke lah ya, masih cukup bisa dimainkan. Kita coba lihat di bawah tuh petanya. Itu kenapa itu ya kayak begitu ya. Nah ini kemungkinan karena memang grafisnya ya atau si GPU-nya nih agak kurang kuat. Nah tapi ini kalau misalkan kita coba geser ya, nah masih bisa sih ya, masih bisa dimainkan seperti itu. Cuman memang nggak senyaman HP-HP dengan spesifikasi di atasnya ya, seperti itu. Nah kita coba lihat di sini teman-teman. Nah ini ya, ini pas waktu terjun seperti ini. Nah ini pas kita sudah turun nih, kita coba ya.
Di sini kita coba, di sini keraskan volumenya, kita coba tes. Nah ini dia teman-teman ya. Waduh, lihat ini grafisnya kalau menurut saya masih cukup oke. Wow, tuh kan itu sudah frame drop ya, itu sudah lag, stutter. Jadi ya seperti ini teman-teman ya untuk di Samsung Galaxy Tab A7 LED. Di sini tes game PUBG New State seperti ini. Nah kalau misalkan nanti kita coba tes ya, kalau misalkan kita coba tes di PUBG New State ini lancar, pastinya di game-game yang lain itu pasti lancar seperti itu ya. Jadi di sini saya jadikan tolak ukur untuk di game PUBG New State ini di Tab A7 LED punya Samsung ini teman-teman. Jadi ya kurang lebih seperti ini untuk performa gamingnya ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini masih gini lah ya tuh. Masih kaku-kaku gitu ya. Jadi banyak stutternya seperti itu. Oke. Oke, itu tadi teman-teman ya. Saya coba tes gaming, kemudian review terkait spesifikasi dan lain sebagainya untuk Samsung Galaxy Tab A7 LED ini. Nah, mungkin ya di sini bisa teman-teman nilai sendiri ya untuk apa gitu tab ini kita gunakan. Ya, kalau menurut saya sih, saran saya tab ini bisa dipakai untuk kantor, kemudian untuk belajar. Kalau buat gaming ini enggak recommended teman-teman. Oke, di next video mungkin saya akan coba tes LADB dan juga set edit. Tetapi saya akan bahas di channel Wahyu Zekta Tutorial. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.